syafi'ina wa mujibina wa iyyakum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala wa rahmatan minka nazilah wa barakatan minka kamila ila hadratin bi syamtil qadir al-jilani qadar sarul alim. Allahumma salli ala Muhammadin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita ziarah di makbaripun makamipun Simbah Kiai Muhammad Amir bin Idris. Mungkin sudah berulang kali kita ziarah ke makam beliau. Samping beliau masyhur waliyun min auliyaillah ataupun wali Gusti Allah, beliau juga ulama yang luar biasa. Artinya beliau coronang kependekaran, beliau niku pendekar pilih tanding, tidak diragukan lagi. Karena apa? Beliau termasuk asisten daripada Syekh Mahfud At-Tarmasi, guru besar Mekah pada waktu itu. Orang alim, alamah, tidak sampai beliau dijadikan sebagai asisten daripada Syekh Mahfud At-Tarmasi. Akan sering saya ceritakan di antara kealiman beliau, rifat beliau, karomah beliau, suatu ketika beliau disuruh untuk menulis yang didikte oleh sang guru ataupun Syekh Mahfud At-Tarmasi. Beliau dalam kondisi menulis setebal Al-Quran, artinya tebal banget. Setelah selesai tidak langsung diminta oleh sang guru ataupun Syekh Mahfud tersebut. Setelah selang 1 tahun mungkin ataupun lebih, kitab itu ditanyakan yang pernah didiktekan tersebut. Akhirnya beliau Mbah Kiai Muhammad Amir niki mencari, ternyata hilang kitab tersebut. Tapi inilah beliau menyusun ulang tanpa didikte oleh sang guru, masih hafal. Iki EQ-nya luar biasa hanya didikte sekali hanya berapa kalimat Ini satu kitab yang sangat tebal Satu Al-Quran berarti sekitar 500 halaman, itu berarti kecerdasannya di atas rata-rata ya, termasuk karomah beliau Mbah Kiai Muhammad Amir bin Idris. Bahkan beliau setelah ulang, jadi tak ceritakan ulang bahwa beliau ini bukan asli Pekalongan. Beliau niku asal Cirebon berbatasan dengan Brebes, jadi Cirebon bagian timur. Kakak-kakak beliau niki alim-alim, putra daripada Mbah Kiai Idris. Tapi Mbah Kiai Amir niki waktu mudanya, waktu remajanya beliau enggan belajar. Pokoknya yang diberikan, yang diajarkan oleh orang tua beliau mau, tapi disuruh ngaji ke seperti kakak-kakaknya ke luar kota ataupun mondok di tempat-tempat pondok pesantren, itu beliau tidak mau. Akhirnya suatu ketika agak keras orang tuanya, kamu harus mondok. Ini Mbah Kiai Amir mengajukan satu syarat kepada orang tua. Saya mau mondok dengan satu syarat, tidak
Indonesia, ya, tidak di Jawa. Saya mau mondok tapi di Mekah, itu syaratnya. Kalau tidak di Mekah mending saya tidak mondok. Akhirnya sang ayah menuruti. Dan di Jawa yang terkenal itu adalah Mbah Kiai Soleh Darat, yang biasa riwariwi ke Jawa Mekah niku Mbah Soleh Darat, karena beliau termasuk Amirul Hajj. Setelah di Mekah lama, beliau akhirnya pulang. Mbah Kiai Amir, Mbah Kiai nopo Soleh Darat. Dulu satu perguruan diantaranya Syekh Holil Bangkalan, terus Syekh Mahfud, itu satu perguruan. Jadi termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi tidak pulang, tidak kembali ke Mekah, tidak kembali ke Jawa. Beliau menetap di Mekah sampai wafat. Terus Syekh Abdul Karim Al-Bantani, beliau sempat pulang, tapi di Indonesia dikejar-kejar, diburu oleh Belanda, sehingga beliau kembali ke Mekah. Sementara Syekh Khalil Al-Bangkalani, beliau menetap di Bangkalan. Syekh Anwar Al-Batangi atau Batang, itu beliau akhirnya pulang dan menetap di Batang. Nah, Mbah Soleh Darat ini meskipun beliau sudah ke Jawa, tapi beliau masih bolak-balik ke Mekah. Beliau menjadi Amirul Hajj. Cara saniki namanya nopo? Pembimbing haji. Pembimbing haji sekarang hanya 40 hari. Pembimbing haji pada waktu itu 7 bulan. Ditines nang omah berarti berapa? 5 bulan. Bimbing haji 7 bulan. Itu pada zaman itu. Pada zaman itu di rumahnya hanya 5 bulan. Harus berangkat bimbing haji lagi 7 bulan. Akhirnya Mbah Kiai Idris, ayah daripada Mbah Kiai Amir ini, menghubungi Mbah Soleh Darat. Ketika berangkat haji, dititipkanlah beliau Mbah Kiai Amir kepada Mbah Kiai Soleh Darat. Begitu dititipkan, akhirnya Mbah Soleh Darat ini menitipkan Mbah Kiai Muhammad Amir Idris kepada sahabatnya, yaitu Syekh Mahfud At-Tarmasi. Makanya beliau langsung di bawah asuhan, di bawah asuhan bimbingan oleh Syekh Mahfud At-Tarmasi sampai berapa tahun, sampai 10 tahun lebih. Nah, setelah beliau dari Mekah ini memohon izin untuk pulang ke Jawa, karena beliau ini sangat dekat dengan Mbah Soleh Darat, jadi beliau tidak pulang ke Cirebon, justru beliau pulangnya ke Semarang. Mbah Soleh Darat, dan sekaligus menjadi menantu daripada Mbah Kiai Soleh Darat. Mbah Kiai Soleh Darat pinter ya. Ini Mbah Kiai Amir Idris ini bukan orang sembarangan, artinya beliau orang alim. Ini harus menjadi menantu saya, tidak ke mantune, dan beliau pulangnya ke ke Semarang. Nah, sepeninggal daripada Mbah Kiai Soleh Darat, Kiai Amir Idris ini sempat menggantikan posisi beliau, sang mertua dan sang guru, untuk menjadikan Amirul Hajj. Mbah Kiai Amir ini sempat membimbing haji bolak-balik ke Mekah. Seperti tadi 5 bulan di rumah, 7 bulan beliau membimbing haji. Tapi Allah Ta'ala berkehendak lain. Istri yang dari putri Mbah Soleh Darat ini meninggal. Wakila sudah punya putra
terang apa dereng nggih kula rada anu sejarah nggih. Dan itu akhirnya beliau meskipun di sana posisinya kan seorang apa bojone nggih. Nah, kenapa beliau ke Pekalongan? Beliau ini karena orang Pekalongan ini memang terkenal ya kaya-kaya ya ulama banyak, tapi ulama yang kaya juga banyak, seperti contoh Mbah Kiai Adam Gerabiak nih luar biasa, wali ulama kaya raya, sehingga di daerah Buaran itu pada waktu itu dianggap ulamanya nopo kurang, dan melihat posisi Mbah Kiai Muhammad Amir niki mangendi nang Semarang ora ana napa ora ana garwane, akhirnya dimintalah oleh Mbah Kiai Adam dan kawan-kawan wakilnya termasuk Mbah Haji Abu Bakar orang kaya di Prenglango, akhirnya diminta Mbah Kiai Muhammad Amir ini untuk ke Pekalongan. Dimintanya tidak dijaluk otok nganggo istilah tidak, diberi tempat yang luas di daerah Simbang Kulon, didirikanlah musola sekaligus pondok pesantren, dan beliau pondok pesantrennya ini pada waktu itu termasuk terkenal gitu. Dan santrinya tidak hanya dari Indonesia, bahkan dari luar negeri. Ini wakilan ya. Santri-santri beliau banyak yang menjadi ulama dan sampai sekarang, seperti di Kediri ini Mbah Kiai Zamroji, Mbah Kiai Ahmadi, Kencong Kediri, termasuk murid beliau yang masyhur juga Mbah Kiai Muhammadun, Mbah Kiai Muhammadun apa Ahmadun, kalau kesukaan Ahmadun menawi pati kajian apa Mbah Kiai Muhammad Manik Ahmadun niki santri-santri beliau yang sekarang sampai pondoknya nopo besar, di Kencong pondoknya besar, Kiai Zamroji di Pati itu termasuk salah satu murid daripada Mbah Kiai Amir. Mbah Kiai Ahmadun itu dulu malah mondok sekaligus nopo menjadi khodam sing tukang blonjo kebutuhan keperluan bagi Amir niki sing riwari wititi nopo khodam niku Mbah Kiai Ahmadun nggih. Akhirnya ketika pulang ilmunya barokah, mendirikan pondok dan masyhur sampai sekarang. Niki beliau bahkan di dalam pendirian Nahdlatul Ulama, sering saya katakan di antara yang dimintai restu oleh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari niku adalah beliau. Karena apa? Karena Mbah Kiai Muhammad Amir niki ketika Mbah Hasyim Asy'ari mondok ataupun nyantri di Syekh Mahfud At-Tarmasi niki masih junior. Sementara Mbah Kiai Muhammad Amir niki sudah senior menjadi nopo asisten. Bahkan ketika Syekh Mahfud ada keperluan ataupun mungkin beliau tidak bisa hadir di majelis misi pengajian beliau, niki yang menggantikan adalah Mbah Kiai Amir Idris. Maka Mbah Hasyim ini mau tidak mau beliau pernah diajar oleh Mbah Kiai Amir Idris. Maka sewajarnya ketika beliau walaupun secara zahir, secara batin sudah diizini sang guru yang pertama yaitu Syekh Khalil Al-Bangkalani untuk mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tapi secara zahir ketika mau deklarasi karena Mbah Khalil sudah tidak ada, kan perjalanannya panjang. Nahdlatul Ulama itu betul didirikan tahun 26, itu deklarasinya. Tapi coro Yahmene mono, gerenggang-gerenggeng rapat kumpul-kumpulnya itu jauh setelah berdirinya Muhammadiyah niki Mbah Hasyim Asy'ari sudah ngerintis. Malah sebelumnya itu Nahdlatul Ulama itu nama yang terakhir
dan Nahdlatul Tujar, apalagi itu sebelum itu, akhirnya yang terakhir yaitu dengan nama Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama, itu maknanya. Makanya beliau secara dohir ketika sudah mau deklarasi sowan kembali beliau kepada diantaranya Mbah Ki Amir di Pekalongan, ya, Mbah Ki Amir bin Idris. Beliau sowan kepada Habib Hashim bin Umar bin Toha bin Yahya, kakek daripada Maulana Habib Muhammad Lutfi. Itu sudah biasa di dalam kaum Nahdlatul Ulama, ketika mau mendirikan sesuatu yang baik pasti sowan minta restu, minta doa, itu sudah biasa. Kula jenengan sing wong biasa pi banget teke omah sowan kiai ya apa ora paling dia minta doa, ataupun kita undang beliau untuk membacakan manaqib, doa dan seterusnya, itu orang awam. Apalagi seorang Mbah Hasyim Asy'ari ini, Nahdlatul Ulama ini nanti akan menjadi besar. Bahkan perkumpulan jamiah Islam terbesar di dunia itu adalah Nahdlatul Ulama. Tidak di Indonesia, tapi sedunia, ya, internasional. Mayoritas Islam di mana? Oke, jawab di Mekah. Mungkin itu mayoritas Islam. Tapi penduduk Islam, penduduk Mekah, ya, penduduk Saudi, nek dibandingkan dengan orang-orang Nahdlatul Ulama itu belum ada apa-apanya. Masih Nahdlatul Ulama. Umpamanya ya, di sana 25 juta. Ini orang Nahdlatul Ulama ini 80 juta lebih, ya. Orang sak bandingnya Pak Nasir. Makanya sangat-sangat takuti, ya, Islam, meskipun secara presentasi antara dulu di setelah zaman Wali Songo 95%, sekarang merosot menjadi 85%, tapi tetap yang terbesar. Karena perbandingannya ya persentasi bisa, tapi secara hitungan itu tetap paling besar itu adalah Nahdlatul Ulama. Makanya itu termasuk barokah doa-doanya para guru-guru daripada Mbah Hasyim Asy'ari, para senior-senior daripada Mbah Hasyim Asy'ari. Ini Nahdlatul Ulama ini betul-betul diterima oleh masyarakat Indonesia, ya, pada khususnya. Umumnya kalau jenengan ingin tahu Nahdlatul Ulama itu tidak hanya di Indonesia. Kalau ingin tahu, ya, di Malaysia ada, ya, dan Nahdlatul Ulama cabang daripada Indonesia. Di Malaysia, di Thailand, di pokoknya semua negara itu hampir yang ada Islamnya itu semuanya ada Nahdlatul Ulama. Jadi kelihatannya yang didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari ini luar biasa, luar biasa. Jadi organisasinya organisasi yang mencakup ke seluruh dunia, tidak hanya di Jawa, ya, terlalu kecil, tidak hanya di Indonesia secara umum, tapi justru malah keluar. Ini barokahnya doa-doa para guru-guru beliau. Makanya disuwani kabeh, ya, menemun saiki mobil sing penak Alfa tesono biyen nompake apa? Tukar, ya. Iku tukar. Wong Mbah Dimyati Kedawu niku nek acara manakib teng daerah Buaran iki ngomah numpak glinding. Nggih, tukar. Mbah Hasyim Asy'ari suatu ketika diwaduli karo santri, nggih. Diwaduli karo santri bahwa Syekh Masduki Lasem niku nek ngaji ihya sering diganteni. Artinya ini salah, yang benar ini adalah kalimatnya seperti ini. Kau ngaji mana? Ganti mana? Ganti mana? Akhirnya diwaduli kados ngaten, ya. Hasyim Asy'ari niki saya Masduki kedah nopo? Kedah di klarifikasi. Akhirnya beliau menyiapkan dokar
dari Jombang ke Lasem ya. Perjalanan lewat Pantura. Yang perjalanan jauh, memakan waktu 2 hari 2 malam, beliau ketiduran di jalan. Sambil naik tukar itu, Basim Asy'ari ketiduran. Di dalam tidurnya beliau bermimpi bertemu dengan Syekh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali sing duwe napa Ihya. Ditakoki Mbah Hasyim, mau kemana kamu Hasyim? Soro saiki mau kemana? Jawab Hasyim, saya mau ke Syekh Masduki Lasem, karena saya mendapatkan info beliau sering mengganti-ganti ataupun merubah kalimat yang ada di Ihya tersebut. Kata Imam Ghazali, biarkan, memang saya yang menyuruhnya, karena ada tulisan-tulisan yang keliru. Mbah Hasyim gulilir langsung balik kena ekornya bangun muter-muter rasa. Karena apa? Mbah Syekh Masduki niki sebutan Syekh ini dari gurunya ya. Tidak Syekh, istilah memang minta diundang sendiri. Beliau dari gurunya ketika manggil. Karena apa? Syekh Masduki ini disebut ataupun dilakopi beliau adalah Imam Ghazali Shaghir, Imam Ghazali kecil ataupun Imam Ghazali ini tanah Jawa niku Syekh Masduki Al-Lasem. Itu berarti kan transportasi yang digunakan adalah dokar, tapi beliau rela keliling, sowan-sowan, datang guru-guru, datang ulama-ulama yang mempunyai tingkat kewalian yang tinggi ataupun ulama yang luar biasa, rela hanya untuk meminta doa. Akhirnya dilakoni diteruskan karo Mbah Musoleh Meranggen ketika beliau diantaranya menyusun kitab ya. Terus ketika mendirikan Jatman ya, diantaranya Mbah Musoleh ataupun yang diprakasai oleh Mbah Kiai Nawawi ya, Mbah Nawawi bin Zarkasi Berjan, terus Mbah Ki Khudori Magelang, terus diantarane Mbah Ki Musoleh Meranggen ya. Niku beliau rela keliling sowan-sowan, termasuk Pekalongan ada 2 yang disowani. Coba lihat kitab Nurul Burhan juz 1, beliau meminta doa restu, minta takrib ataupun penguatan ya di dalam kitab tersebut. Satu Mbah Ki Abdul Ghafur Futon, kakek guru kita, dari kita ke Sayyid Taufikur Rahman, terus dari gurunya Mbah Ki Abdullah Paninggaran, gurunya itu adalah Mbah Ki Abdul Ghafur Futon. Dan beliau yang kedua sowan minta restu kepada Mbah Ki Zainal Abidin yang makamnya di selatan. Makam beliau ini masih di komplek makam Banyurip ini. Beliau para ulama-ulama zaman dulu. Paham ya? Itu penambahan saja untuk sejarah daripada Mbah Ki Amir bin Idris. Beliau mempunyai istri 3 ya. Pertama yang sudah wafat dulu itu di Semarang, putri daripada Mbah Kiai Sinten Soleh Darat. Terus yang satunya itu Nyai Sa'diyah bin Kiai Sulaiman yang di Pekalongan ya. Yang ketiga itu ada di Cirebon, tanah kelahiran beliau. Dan pondok yang sampai sekarang masih berjalan itu justru yang ada di Cirebon ya, sampai putu-putunya, cucu-cucunya yang meneruskan pondok pesantren beliau yang ada di Cirebon. Tapi yang ada di Pekalongan itu setelah sepeninggal beliau masih diteruskan putranya, tapi di cucunya ini tidak kuat lagi, artinya sudah tidak ada santri lagi, sehingga sampai pondok tersebut tidak berjalan sampai sekarang. Hanya cerita saja, pondoknya saja sudah tidak ada. Yang ada itu adalah rumah peninggalan beliau, terusan yang kedua itu adalah musola beliau, yang ketiga catatan-catatan kitab-kitab beliau yang masih rapi, tulisan tangan beliau itu ada di rumah beliau. Sempat Gus Ulil Absor ya,
menantu Mbah Kiai Mustofa nggih Gus Mus niku sempat beliau apa istilahnya silaturahim ke keluarganya dan melihat hasil tulisan-tulisan daripada Mbah Kiai Muhammad Amir bin Idris. Khotnya luar biasa karena mangsi dulu pakai pentul niku itu sampai sekarang tidak rusak. Yang rusak justru malah kertasnya, ya. Tapi tulisannya masih kempui, masih rapi. Dan tulisan beliau ini corohot nang komputer rano, ya. Karena apa? Terlalu bagus, ya. Makanya Mbah Kiai Syekh Mahfud At-Tarmasi menunjuk beliau sebagai asisten dosen sing nulisi kitab-kitab beliau. Karya-karya daripada Mbah Syekh Mahfud At-Tarmasi ini sebagian besar itu adalah yang menulis Mbah Kiai Amir bin Idris. Paham ya? Makanya kita harus bangga sebagai orang Pekalongan, ya. Wonten ulama yang luar biasa yang kula panjenengan mungkin tidak perlu, bukan tidak perlu ya, dereng wonten undangan ke Mekah kula panjenengan saged wasilah ataupun tabaruk kepada beliau Mbah Kiai Muhammad Amir bin Idris yang menyambung kepada Syekh Mahfud At-Tarmasi pada guru-gurunya sampai Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ataupun yang terkenal dengan Imam Syafi'i. Sikap semanten mugi-mugi manfaat kami kula panjenengan, kami keturunan zuriyah kula panjenengan, keluarga kula panjenengan sehingga saged selalu demen mahabbah dhateng para ulama. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habib turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtaham ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah taqabbalallah.